Oke, mari kita bedah topik ini. Selamat datang di analisis mendalam kita. Hari ini kita nggak bakal bahas literatur review atau tinjauan pustaka, itu sebagai tugas membaca yang membosankan dan bikin capek. Sama sekali nggak. Kita akan melihat ini sebagai cetak biru alias blueprint utama buat kesuksesan seluruh riset komputasi Anda. Ibaratnya, ini adalah fondasi dari segalanya. Untuk pembahasan kali ini, peta jalan kita cukup jelas. Kita akan mulai dari mengapa literatur review penting, lalu kriteria literatur ilmiah berkualitas, mengelola paper secara sistematis, dan pastinya strategi mereview technical paper serta survei paper. Nah, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Mengapa literature review penting? Ini adalah fondasi sesungguhnya dari perjalanan riset Anda. Anda tahu kan, kita nggak bisa tiba-tiba memetik topik riset dari udara kosong. Coba perhatikan 7 tahap utama riset komputasi ini. 1. Tentukan bidangnya. 2. Topiknya. 3. Masalah. 4. Pahami metode state of the art yang terkini. 5. Ajukan metode usulan Anda. 6. Evaluasi. Dan 7. Publikasi. Nah, yang luar biasa di sini, literatur review itu memberikan dasar buat setiap tahap ini. Benar-benar setiap tahap. Tanpa literatur yang kuat, Anda cuma berisiko mengulang-ulang pekerjaan lama tanpa memberikan kontribusi ilmiah yang baru. Lanjut ke bagian kedua, kriteria literatur ilmiah berkualitas. Singkatnya, kita harus tahu kemana harus mencari. Oke, karena kita sudah tahu betapa pentingnya fondasi tadi, kita juga harus memastikan kalau kita membangun menggunakan material yang paling bagus kan? Coba lihat hierarki sumber literatur ini. Buku teks itu ada di posisi paling bawah. Jangan salah, itu bagus, tapi ya cuma untuk memahami konsep dasar saja. Kalau Anda ingin mencari celah penelitian terbaru, standar emas kita ada di puncak piramida ini. Index Journal Papers, seperti jurnal yang terindeks Scopus atau Web of Science. Setelah itu baru disusul oleh proceeding konferensi dan yang lainnya. Pokoknya, selalu sesuaikan sumber Anda dengan tingkat eksplorasi yang dibutuhkan. Ngomong-ngomong soal jurnal terindeks, Anda wajib banget kenal sama yang namanya SJR atau Simago Journal Rank. Sederhananya, ini adalah algoritma yang meranking kualitas jurnal dari Q1 sampai Q4 menggunakan data Scopus. Jadi, poin krusialnya adalah saat Anda mengumpulkan referensi, jangan cuma tergiur gara-gara judul papernya kelihatan keren. Cek juga metrik kualitasnya seperti SJR ini, biar referensi Anda itu benar-benar terverifikasi secara akademis. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mengelola paper secara sistematis. Waktunya menaklukkan kekacauan file PDF Anda. Jujur saja, waktu Anda mendownload ratusan jurnal, laptop itu bisa penuh dengan file yang namanya berantakan banget. Solusinya, jadikan software seperti Mendeley sebagai sistem riset pribadi Anda. Alur kerjanya sangat logis kok, bikin folder spesifik, impor PDF-nya, lalu nah ini yang krusial, verifikasi metadata dan doi-nya secara manual. Jangan langsung menelan mentah-mentah hasil otomatis dari sistem. Terus tinggal install plugin Word untuk sitasi otomatis. Jadikan ini kebiasaan dan ucapkan selamat tinggal pada kepanikan akibat daftar pustaka yang salah format. Lanjut ke bagian keempat, strategi mereview technical paper. Kita akan bergerak dari sekedar membaca pasif menjadi pembedahan yang aktif. Nah, disinilah tugas Anda sebagai peneliti benar-benar diuji. Kita kan nggak lagi baca novel nih, kita sedang membongkar karya ilmiah. Dan visual ini menggambarkannya dengan sangat brilian. Ibarat alat, technical paper di sebelah kiri itu seperti mikroskop. Fokusnya super tajam membahas satu eksperimen spesifik, metode usulan, dan perbandingan langsung. Sementara survei paper di kanan, itu seperti kita sedang melihat dari atas helikopter, memetakan tren besar dari ratusan studi. Karena Anda bakal sangat sering berhadapan dengan technical paper, mari kita bedah mikroskop kita ini terlebih dahulu. Waktu kita menganalisis technical paper, semuanya akan bermuara pada satu konsep penting ini, state of the art. Apa sih itu? Singkatnya, ini adalah level perkembangan tertinggi atau yang paling mutakhir di suatu bidang saat ini. Kalau di dunia komputasi, bisa saja ini berupa algoritma, framework, atau dataset terbaru yang paling akurat. Target utama dari penelitian teknis Anda adalah menyempurnakan atau bahkan mengalahkan state of the art ini. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita percaya 100% pada sebuah metode, coba tanyakan ini ke diri Anda secara kritis. Apakah masalah penelitiannya benar-benar nyata? Sebuah masalah komputasi itu nggak boleh cuma sekedar asumsi atau intuisi pribadi si penulis. Masalahnya harus benar-benar ada, logis, dan didukung kuat oleh literatur terbaru. Biasanya sih ini berangkat dari kelemahan objektif pada metode yang sudah ada. Selain mengkritisi masalahnya, kita juga harus memperhatikan eksperimennya. Evaluasi metodenya harus adil. Intinya, jangan pernah membandingkan apel dan jeruk. Analogi ini benar-benar pas.
Kalau ada yang mengusulkan metode baru, sewajarnya mereka membandingkan dengan algoritma state of the art yang sepadan dong. Kalau penulis membandingkan metode barunya yang canggih dengan metode jadul yang jelas-jelas lemah, wah, eksperimen itu nggak valid, itu manipulatif namanya. Peneliti yang baik harus selalu adil saat membuat komparasi. Biar Anda nggak pusing waktu membaca bagian metodologi yang super tebal, pakai saja format 10 poin ini sebagai lembar contekan utama Anda. Tinggal petakan semuanya berurutan. Mulai dari identitas dan latar belakangnya, masalahnya apa, metode usulannya, analisis perbedaannya, sampai membedah dataset, hasil, dan kesimpulannya. Kalau Anda rajin memetakan isi paper ke dalam 10 poin ini, saya jamin Anda nggak bakal pernah tersesat lagi saat menelaah sebuah metodologi riset. Sekarang kita beralih ke bagian kelima, strategi mereview survei paper. Melihat segala sesuatunya dari ketinggian 10.000 kaki. Oke, sekarang bagaimana caranya kita menaklukkan paper yang isinya merangkum ribuan studi lain? Disinilah pendekatan SLR atau Systematic Literature Review bersinar sangat terang. SLR ini adalah proses yang ketat dan transparan banget untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan semua riset yang ada buat menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik. Kenapa ini penting banget? Karena metodologinya yang super ketat ini secara dramatis mampu mengurangi bias, beda banget kalau dibandingkan dengan review tradisional biasa. Nah, gimana caranya kita menambang emas dari sebuah research paper? Ada 4 kiat. Pertama, pahami research question-nya secara eksplisit. Kedua, cari jawabannya di bagian result and analysis. Ketiga, perhatikan mana best method atau algoritma terbaiknya. Dan yang sangat menarik dari slide ini adalah poin keempat, identifikasi research challenge. Kenapa? Karena di bagian tantangan inilah tersembunyi harta karunnya. Di situ ada peluang riset yang belum terpecahkan, yang bisa langsung Anda sikat menjadi topik riset Anda selanjutnya. Pada akhirnya, semua yang kita bahas ini tujuannya satu, mengubah pola pikir Anda. Literatur review yang dieksekusi dengan matang akan mengubah Anda. Dari yang tadinya meraba-raba dan cuma bilang, saya ingin meneliti topik ini deh, menjadi seorang ilmuwan tajam yang bisa bilang dengan penuh keyakinan, saya tahu persis masalahnya, saya tahu kelemahannya, dan saya tahu peluang kontribusi saya. Kita udah membedah cetak biru ini dari awal. Dari membangun fondasi utamanya, sampai ke taktik bagaimana membedah dokumen yang paling rumit sekalipun. Sekarang, setelah Anda paham cara kerja sistem riset ini, pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menemukan research gap Anda? Terima kasih sudah menyimak analisis mendalam kita kali ini. Terapkan strategi ini sekarang juga, dan mulailah bangun kontribusi ilmiah Anda yang sesungguhnya.